Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Vimar Dwi Andika. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang terjadi setelah kalian dinyatakan lulus pada saat pantuhir STMKG. Oke, jangan di skip-skip ya videonya. Happy watching. Oke, jadi video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana saya menjelaskan tentang cerita saya pada saat masuk STMKG. Nah, ini adalah lanjutannya, yaitu pada saat setelah saya diterima pantuhir STMKG, apa sih yang akan saya lakukan gitu untuk jadi taruna STMKG gitu, apa-apa aja yang perlu dipersiapkan. Oke, yang pertama adalah daftar ulang. Nah, daftar ulangnya ini dilakukan di STMKG untuk seluruh calon taruna dan taruni yang dinyatakan diterima pada saat pantuhir STMKG di tahun tersebut. Nah, jadi mau dari asal manapun itu tetap aja untuk daftar ulang itu harus dilakukan langsung di kampus STMKG. Nah, nanti kan waktu pada saat kalian lulus di pantuhir STMKG itu kan ada sebuah file yang harus di-download. Nah, yang isinya itu adalah daftar-daftar nama yang lolos ke pantuhir STMKG dan juga daftar apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sebagai berkas administrasi untuk daftar ulang di STMKG. Nah, untuk zaman saya dulu tahun 2017 ada beberapa syarat-syarat dan kelengkapan yang harus dilengkapi untuk mendaftar ulang di STMKG. Ada 8 berkas yang harus dilengkapi pada saat kalian mendaftar ulang di STMKG. Yang pertama adalah ijazah SMA atau SMK, lalu yang kedua adalah SKHUN SMA atau SMK. Oke, jadi ijazah dan SKHUN yang dikumpulkan ini adalah yang asli ya, bukan yang fotokopi atau bukan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah akte kelahiran. Akte kelahirannya itu adalah akte kelahiran yang dilegalisir sebanyak 2 lembar. Jadi akte kelahirannya itu adalah akte kelahiran yang fotokopi ya. Terus yang keempat adalah surat keterangan belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan di STMKG. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya, untuk membuat surat keterangan belum menikah itu biasanya kalian minta ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan terdekat di kota kalian. Setelah itu adalah SKCK. Nah, SKCK itu adalah surat keterangan catatan kepolisian yang bisa kalian buat atau kalian peroleh di kantor polisi setempat. Lalu setelah itu kalian disuruh mengumpulkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Nah, ijazahnya itu dikumpulkan itu adalah ijazah yang fotokopi yang dilegalisir sebanyak 6 lembar. Lalu yang ketujuh adalah ijazah SD, SMP, dan juga SMA tanpa legalisir alias yang fotokopi itu juga sebanyak 6 lembar. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan catat. Surat pernyataan catat itu adalah kalau tidak salah ya, saya ingatnya tuh adalah bersedia untuk tidak terikat dengan instansi lain gitu. Jadi selama kalian menjalani pendidikan itu, kalian tidak boleh ada ikatan dinas dengan instansi manapun gitu selama kalian berkuliah di STMKG. Nah, setelah kalian sudah mengumpulkan semua bahan-bahan atau berkas-berkasnya, nanti kalian akan langsung ke STMKG-nya untuk daftar ulang. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan yang dilalui? Ada 5 tahapan. Pos ke-1, yaitu adalah kalian menyerahkan semua berkas-berkas pendaftaran. Nah, tapi dalam beberapa kasus nih, ada yang sekolahnya itu atau SMA-nya itu belum mengeluarkan ijazah ataupun SKHUN. Nah, kalau misalkan belum keluar nih ijazah atau SKHUN-nya, biasanya nanti kalian akan diberikan sebuah surat pengantar dari sekolah untuk mendaftar di STMKG gitu. Kalian tinggal minta aja ke sekolah gitu surat pernyataan bahwa emang kalian tuh belum dapat ijazah atau SKHUN-nya, nanti kan langsung kasih ke panitia STMKG. Itu diterima kok. Yang kedua adalah habis itu kita masuk ke pos 2. Pos 2 itu nanti kita mengukur yang namanya sepatu PDH atau pakaian dinas harian, terus sepatu olahraga, MET, dan juga topi PET. Nah, MET itu adalah sebuah penutup kepala buat taruna nih, yang kayak peci bentuknya. Kalau di STMKG itu warnanya biru lis kuning. Nah, kalau PET itu yang kayak topi,
tapi topinya tuh kayak topinya pilot gitu. Terus yang ketiga adalah pengisian aplikasi dan biodata calon taruna. Jadi nanti kalian akan dihadapkan ke sebuah laptop, nanti kalian tuh ngisi-ngisi biodata gitu. Biodatanya itu misalkan kayak nama, terus gaji orang tua, terus alamat kalian, dan lain-lain sebagainya. Yang pos keempat adalah kalian masuk ke pos pembayaran. Nah, di pos pembayaran ini pas zaman saya, di angkatan saya itu, seperti yang udah saya ngomong di video sebelumnya, kalian tuh disuruh bayar sebesar Rp7.675.000, yaitu untuk pembayaran seragam, terus kesehatan kalian selama di STMKG, terus ospek dan lain-lain sebagainya. Dan pos kelima adalah kalian itu akan diukur ukuran bajunya gitu, buat ukuran PDH, PDUK, PDUB, PDO dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kalian mau tahu nih, Kak, emang Rp7.675.000 itu dipakai buat apa sih? Oke, saya akan menjelaskan sedikit aja tentang tentang itu tuh buat apa-apa aja. Yang saya ingat adalah yang pertama untuk biaya kelengkapan ospek, alias kalau di sistem semi militer namanya adalah Mada Bintal. Lalu yang kedua adalah biaya kelengkapan seragam. Kalian gak perlu takut, di STMKG itu ada banyak banget seragam, dan dengan uang Rp7.675.000 itu kalian udah banyak mendapatkan seragam seperti PDH, PDUK, PDUB, terus abis itu kelengkapan atribut-atributnya dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah biaya asuransi kesehatan. Jadi nih, kalau misalkan kalian sakit selama kalian pendidikan di STMKG selama 4 tahun itu, nanti insya Allah nih kalian kalau misalkan sakit, itu kalian nggak akan bayar lagi kalau misalkan kalian mau berobat di Poliklinik STMKG selama kalian menempuh pendidikan di STMKG. Lalu yang keempat adalah untuk biaya kegiatan ketarunaan batalion. Jadi nanti nih waktu pas kalian awal-awal tingkat 1 sampai nanti kalian kegiatannya itu tingkat 4, di batalion kalian itu bakalan banyak banget kegiatan-kegiatan. Apalagi nanti pas tingkat 1 itu kegiatan kalian cukup padat. Nanti kan tuh nggak akan ada bayar-bayar lagi gitu untuk kegiatan itu. Jadi insya Allah semuanya udah tercover di uang pembayaran di awal. Lalu yang kelima adalah untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler taruna. Nah, untuk ekstrakurikulernya nanti akan saya jelaskan di video-video saya setelahnya. Ada banyak banget ekstrakurikuler di STMKG, kayak mulai dari olahraga, terus organisasi dan lain-lain sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah untuk biaya sumbangan kerohanian. Jadi STMKG itu sangat pekat dengan yang namanya unsur kerohanian, apalagi rohisnya yang saya tahu. Jadi insya Allah di STMKG itu nanti kalian banyak banget kegiatan-kegiatan kerohanian yang bisa menyetarakan antara kegiatan fisik kalian, kegiatan akademik kalian, dan juga kegiatan kerohanian kalian, insya Allah. Nah, setelah kalian sudah melewati 5 pos tersebut, nanti kalian sudah dipersilahkan untuk pulang gitu. Jadi kalian kalau misalkan udah selesai daftar ulang nih, terus kalian mau langsung pulang, ya itu nggak apa-apa. Terus kalau misalkan kalian nanti mau jalan-jalan atau keliling-keliling kampus STMKG gitu, terus mau lihat-lihat merchandise dari yang dijual sama Resimen Korps Taruna STMKG, itu juga bisa. Nah, terus atau enggak kalau misalkan nanti kalian udah selesai nih, terus kalian bisa misalkan mau cari-cari kos-kosan untuk nanti kalian selama pendidikan di STMKG, itu juga bisa. Nah, kos-kosan yang ada di STMKG itu harga juga bervariasi, mulai dari 300.000 sampai dengan 1 juta. Dan kos-kosan yang ada di sekitaran STMKG itu banyak, jadi kalian nggak perlu takut untuk kehabisan kos-kosan ya. Nah, setelah kalian selesai daftar ulang nih, kalian akan diberikan jeda waktu ya, beberapa saat atau beberapa lama, tapi bervariasi. Kalau di tahun saya nih 2017 itu kalau nggak salah ada lebih dari 1 bulan. Kalau tahun 2018 kemarin nih yang junior saya tingkat 1 itu diberikan waktu 7 hari. Nah, waktu itu diberikan untuk mempersiapkan diri kalian baik secara fisik, mental, dan juga material untuk menghadapi ospek. Nah, ospek di STMKG itu sebutannya adalah Mada Bintal. Nanti kalian persiapin lah tuh semuanya segala-segalanya untuk mempersiapkan ospek yang akan kalian hadapi di STMKG. Nanti setelah kalian selesai Mada Bintal atau selesai ospek, kalian ya udah langsung kuliah aja gitu, seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya atau taruna-taruni lainnya.
Cuma bedanya seperti saya jelaskan di video sebelumnya, kita kan sistemnya semi militer nih di STMKG. Jadi nanti kalian nggak cuma melulu tentang kuliah, tentang akademik, tapi nanti kalian akan diselingi dengan sistem semi militer seperti kayak olahraga. Terus juga nanti kalian ada banyak kegiatan kerohanian dan juga lain-lain sebagainya. Makanya kalau kalian mau tahu lebih lanjut, saya doakan semoga kalian bisa masuk STMKG ya. Amin. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau misalkan masih ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian komen di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM di Instagram saya. Tapi jangan lupa follow juga ya Instagram saya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih ya, mohon maaf kalau ada kurangnya, bahkan banyak banget kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Barakallah.